Ya. Meminta waktunya sebentar nih Pak. Boleh. Sekitar 15 menit terkait dengan tugas saya sebagai CGP Ya. Kabupaten Magelang Angkatan 11. Angkatan 11. Ya. Ini terkait melakukan wawancara kepada pimpinan di unit kerja sendiri terkait modul 3.1 dilema etika. Nah, di dalam dilema etika ini nanti saya akan memberikan atau meminta jawaban dari Bapak. Ya. Ada 8 pertanyaan nih, 8 boleh. 8 pertanyaan yang nanti akan saya ajukan, Ya. yang nanti gunanya untuk pengetahuan dan pengalaman saya besok ke depan, karena materi dilema etika ini sangat sulit bagi saya. Oh, sulit. Ya, karena di sini banyak sekali mungkin di sekolah itu ada aturan, tetapi ada kebijakan tersendiri yang harus diputuskan sebagai seorang pemimpin seperti itu. Ya. Oke. Pak Tri, langsung untuk pertanyaan pertama. Boleh. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Dilema etika, bujukan moral, permasalahan di sekolah itu pasti ada. Saya sebagai kepala sekolah sudah sekian tahun, tentunya sudah banyak menghadapi berbagai masalah dilema moral di sekolah. Dari mana kepala sekolah bisa mengetahui terjadi dilema di sekolah, permasalahan di sekolah? Yang pertama tentunya bisa dari pengamatan langsung. Kepala sekolah bisa melihat langsung, di sekolah ini terjadi masalah seperti ini. Walaupun itu sangat jarang, karena keberadaan kepala sekolah itu kan tidak bisa terus memantau sedemikian rupa, sehingga tahu semuanya permasalahan yang terjadi di sekolah, tidak. Kemudian kepala sekolah itu bisa mengetahui terjadi dilema sosial, masalah di sekolah itu bisa dari masukan. Kepala sekolah itu penanggung jawab dalam suatu sekolah yang terdiri dari berbagai stakeholder, dari guru, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, komite maupun peserta didik. Dari 5 stakeholder ini kepala sekolah bisa mengetahui permasalahan apa yang terjadi di sekolah. Dilema sosial termasuk hubungan antara sesama guru dengan siswa, pendidik dengan itu, kepala sekolah bisa mengetahui dari laporan pendidik. Kadang-kadang pendidik itu punya keluh kesah, laporkan kepada kepala sekolah tahu. Kepala sekolah juga bisa mengetahui dari komite sekolah, dari orang tua, banyak kasus yang masuk kepada kepala sekolah. Dengan demikian kepala sekolah akan tahu permasalahan apa saja yang ada di sekolah ini, dan kepala sekolah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu. Saya identifikasi banyak masalah dengan berbagai kasus yang beraneka ragam. Dari kasus-kasus itu menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah untuk menyelesaikan. Harus bisa. Seorang pemimpin, seorang penanggung jawab harus bisa menyelesaikan kasus utamanya yang terjadi. Harus bisa, namanya penanggung jawab. Itu bagaimana caranya. Tapi yang pertama harus tahu dulu kasusnya apa. Identifikasi itu dari masukan berbagai elemen yang ada di sekolah. Begitu. Berarti membutuhkan identifikasi seperti itu sudah dilakukan nih Pak? Iya. Laporan-laporan itu. Iya. Masukan. Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau mengandung nilai kebajikan yang sama? Sering sekali terjadi kasus dari dua pihak dalam masalah yang cukup besar di sekolah. Kadang di sekolah itu ada pihak-pihak yang memiliki permasalahan sehingga memerlukan penyelesaian. Kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu harus tegas, harus cermat, harus teliti, harus bijak.
Dan kepala sekolah itu tidak sendiri. Di sekolah, kepala sekolah bersama-sama dengan tim, memiliki wakil-wakil, memiliki komite, memiliki paguyuban orang tua. Sebelum mengambil keputusan, di samping harus menguasai dasar hukumnya, kepala sekolah itu harus minta masukan secara demokratis dari berbagai pihak. Entah itu dari tenaga pendidik, kita minta masukan, kita minta isarakan, tetapi saran, tetapi tidak serta-merta kita terima, kita terapkan. Kita kepala sekolah harus bisa memilih dan memilah masukan-masukan yang bagus, yang sekiranya nanti untuk pengambilan keputusan itu tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak. Dari masukan secara demokratis, siapapun kepala sekolah bisa minta masukan. Dari siswa saja bisa kok. Dari ketua OSIS, nak silakan kalau masalah bisa. Dari bapak ibu guru tidak harus yang sudah senior. Dari bapak ibu guru yang masih muda masukannya, nak ini ada masalah, minta tolong ini. Nah, dari situ kepala sekolah kan banyak masukan dari berbagai sumber. Nah, dari masukan tersebut tentunya dianalisa sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian diambil keputusan yang bijak, keputusan yang sesuai, yang tidak merugikan kedua belah pihak, yang dapat menyelamatkan kedua belah pihak, yang dapat menyelamatkan sekolah yang aman, nyaman, tentram, kondusif. Begitu, Mas. Berarti memang perlu bisa kita tidak sendiri dari presiden saja kalau mengambil keputusan minta pertimbangan ada dewan pertimbangan gitu, monggo silakan. Untuk yang ketiga Pak, untuk menguatkan yang pertanyaan sebelumnya, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan? Langkah dalam pengambilan keputusan langkah dalam pengambilan kebijakan tentunya yang pertama harus tahu dulu masalahnya. Nah, untuk mengetahui masalah harus melakukan identifikasi masalah. Masalahnya apa? Dasar hukumnya apa? Nah, kemudian baru kita minta berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak. Dari situ kita analisis. Kepala sekolah mengambil keputusan yang sebaik-baiknya, yang sebenarnya. Jadi tidak serta-merta, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya kok melibatkan banyak pihak, masalahnya kok pelik, masalahnya kok rumit, itu memerlukan pertimbangan yang matang. Tapi intinya kepala sekolah harus dapat mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang dapat mempersatukan kedua belah pihak, tidak merugikan, tidak merendahkan, tapi tetap menghormati berbagai pihak. Kepala sekolah harus berada di tengah, kepala sekolah harus dapat mempersatukan. Jadi itu tentunya semuanya ini memerlukan bantuan. Kepala sekolah itu tidak sendiri, memerlukan bantuan dan dukungan dari semua pihak. Ada pendidik, tenaga pendidik, orang tua, komite, bahkan dari tokoh-tokoh masyarakat. Begitu, Mas. Dari berbagai macam masalah yang banyak terjadi, tentunya pengambilan keputusan atau penyelesaian yang efektif itu bermacam-macam. Tetapi untuk pertanyaan nomor 4, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Baik, yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya tidak hanya satu. Banyak sekali. Yang pertama, dasar hukum yang harus dikuasai oleh pimpinan. Kepala sekolah itu pimpinan harus tahu landasan hukum, kebijakan, regulasi yang berlaku. Dari situ pasti kepala sekolah dapat mengambil keputusan secara cepat, secara tepat, secara bijak. Di samping itu, pimpinan juga harus minta masukan-masukan, saran-saran dari semua stakeholder yang di sekolah. Dari situ maka akan efektif penyelesaiannya, cepat, tepat, sesuai dengan regulasi, tidak menimbulkan efek samping. Itu sangat efektif. Paling efektif harus tahu dulu regulasinya. Lebih efektif lagi kalau didukung
Ya, jadi kalau setelah mengambil keputusan harus didukung oleh semua pihak. Tapi kalau ada pihak-pihak yang tidak mendukung, ya sudah, ya tidak akan selesai permasalahan tersebut. Gitu, Mas. Oke. Maka berarti berdasarkan landasan hukum dan juga masukan dari Ya, yang dukungan, ya masukan dan dukungan dari berbagai pihak di sekolah. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan dalam pengambilan ya, kasus-kasus yang berbau dilema etika ya. seperti itu. Kepala sekolah itu harus berani menghadapi tantangan. Ya. Pasti ada yang namanya tantangan, tantangan dan permasalahan itu pasti ada dimanapun berada. Ya, dalam menghadapi berbagai tantangan, hambatan, kepala sekolah itu harus siap. Ya, harus dapat meminimalisir tantangan hambatan yang terjadi. Untuk itu kepala sekolah harus melakukan sosialisasi secara periodik. Ya. Regulasi-regulasi yang baru termasuk regulasi yang lama kita sampaikan. Ya, kita sosialisasikan tidak hanya kepada peserta didik, tidak hanya kepada pendidik, tenaga, semuanya, termasuk kepada orang tua. Seperti kemarin dalam rapat pleno kita sosialisasikan kurikulum sekolah itu seperti apa, visi misi sekolah itu seperti apa, ya. Jadi itu kepala sekolah itu harus bisa meminimalisir dengan melakukan ya termasuk koordinasi, pembinaan secara rutin dalam apel pagi, setelah upacara dan sebagainya. Dengan demikian tantangan, karena Bapak Ibu guru sudah memahami regulasi, orang tua memahami regulasi, maka tantangannya akan minimal walaupun ada tantangan yang lain. Ya, termasuk kompetensi sosial emosional. Ya, kadang ada Bapak Ibu guru yang emosional gitu ya Bu ya. Ada orang tua yang emosi, orang tua yang karena kurang paham kemudian merasa menang sendiri dan sebagainya. Itu tantangan ya, biasa ya, pimpinan itu pasti menghadapi tantangan ya, harus bisa diselesaikan dengan baik, tidak merugikan berbagai pihak. Selanjutnya Pak, terkait berapa masalah yang mungkin dihadapi selama menjadi kepala sekolah, apakah Bapak menyelesaikan semua masalah itu seketika itu ya, atau mungkin membutuhkan waktu ya. setiap masalah ya? Baik. Jadi di awal kepala sekolah sudah mengidentifikasi masalah. Ya. Kemudian kepala sekolah akan menganalisis masalah ini berat atau masalah ringan atau memerlukan pemikiran yang lebih lanjut dan sebagainya. Jadi kita lihat masalahnya. Tapi intinya semua permasalahan itu sedapat mungkin diselesaikan secepat mungkin secara bijak supaya tidak menimbulkan efek negatif, utamanya bagi sekolah. Kalau permasalahan itu berlarut-larut, itu akan merugikan berbagai pihak. Yang pertama merugikan yang bersangkutan, merugikan sekolah, merugikan orang lain. Jadi dilihat dari permasalahannya. Kalau permasalahan tersebut memerlukan penyelesaian yang bijak, yang sesuai regulasi karena menyangkut berbagai pihak. Kadang ada permasalahan yang menyangkut ke atasan kita, ke dinas pendidikan, menyangkut ke lembaga, itu memerlukan pertimbangan yang lebih matang. Jadi tidak serta-merta semua permasalahan diselesaikan pada saat itu juga. Kalau bisa diselesaikan pada saat itu juga lebih bagus. Tetapi supaya tidak menimbulkan berbagai hal yang merugikan, kadang permasalahan tersebut memerlukan pemikiran, memerlukan pertimbangan yang matang, memerlukan masukan dari berbagai pihak supaya sesuai dengan regulasi, supaya tidak melanggar regulasi, supaya selesai dengan baik. Tidak istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu gerusah-gerusuh. Saya pimpinan tidak mau mengambil keputusan secara sembrono. Sembrono itu artinya
mengambil keputusan sesuai dengan idealisme, individualisme saya itu tidak boleh. Harus menyelesaikan secara bijak, secara demokratis, sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan demikian nanti akan masalahnya selesai cepat, tepat, sesuai sasaran. Begitu Mas. Ya, berarti intinya tidak gegabah ya Pak? Oh, tidak gegabah, betul. Tidak gerusa-gerusu, tidak gegabah, harus melalui pertimbangan yang matang. Selanjutnya ya Pak, adakah faktor yang mempermudah dalam Anda mengambil? Ya jelas, faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan banyak sekali sebenarnya. Yang pertama, perlunya pemahaman dari kedua belah pihak yang bermasalah, perlunya saling menghormati kedua belah pihak yang bermasalah, dan yang lebih penting lagi adalah perlunya pemahaman dasar hukum, pemahaman regulasi yang berlaku. Kalau tidak paham, mereka pasti akan merasa mau menangnya sendiri, akan memaksakan kehendak. Jadi penting sekali pemahaman regulasi, kemudian harus saling pengertian. Kalau sudah seperti itu, saling memahami, percaya kepada pimpinan, percaya kepada kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah, nanti akan selesai dengan baik, selesai dengan bijak, mereka tidak akan merasa dirugikan, sekolah tidak dirugikan, kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Itu Mas Selanjutnya. Ini terakhir ya Pak. Oh terakhir, oke ya. Jadi semua hal yang telah Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik seperti itu? Ya. Baik, jadi setelah saya menjadi pimpinan sekian tahun, setelah saya menghadapi berbagai masalah dalam lingkungan lembaga pendidikan, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dalam menyelesaikan masalah. Saya bisa mengambil keputusan lebih bijak lagi dari permasalahan sebelumnya. Kemudian saya bisa mengatasi permasalahan yang lebih cepat, lebih bijaksana. Ini semua berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu guru yang sangat berharga. Dari pengalaman tahun lalu, di sekolah saya yang dulu ada masalah begini, penyelesaiannya secara ekstrim begini. Kebetulan di sekolah ini, masalahnya hampir sama. Nah, dari situ saya sudah belajar dari masalah yang lalu, bisa saya selesaikan, bisa saya terapkan. Di samping itu pimpinan itu harus selalu update harus selalu mengikuti perkembangan informasi, harus selalu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, penyelesaian masalah itu masalah itu berkembang. Masalah itu mungkin ada yang sama persis tetap berbeda. Masalah di sana dengan ini beda karena beda pihak-pihaknya itu kan berbeda, karakternya berbeda, lingkungannya berbeda, dukungan dari lingkungan sekolah dan berbeda. Itulah pembelajaran yang dapat diambil dari segala permasalahan. Dari semakin banyak masalah, kepala sekolah akan semakin pintar, akan semakin berpengalaman, dan akan semakin berwibawa. Kepala sekolah itu kalau dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, bijak, nanti akan menambah kewibawaan kepala sekolah. Tapi kalau ada permasalahan, kepala sekolahnya kok tidak bisa menyelesaikan, malah menimbulkan kecurigaan berbagai pihak, nanti kepala sekolah dianggap tidak bisa menyelesaikan dan nanti diremehkan. Seperti itu. Jadi harus itu kuncinya. Kepala sekolah itu harus menguasai materi, harus tegas, harus bijak. Itulah, Mas Ya. Pak, terima kasih atas berbagi pengalamannya ya Pak. Iya, pengalaman Pak, itu. Itu cukup. Ini yang saya ceritakan ini belum seberapa ya Mas Jadi banyak sekali masalah-masalah kalau diceritakan, mudah-mudahan walaupun sedikit ini dapat menjadi ilmu bagi jenengan, dapat menjadi pertimbangan, dapat menjadi masukan. Begini caranya menyelesaikan. Besok kalau saya jadi pemimpin tak seperti Pak Kepala Sekolah, walaupun tidak harus persis, paling tidak bisa menjadi acuan.
Pak Kepala Sekolah itu kok menyelesaikannya begini, cara bicaranya begini, cara kerjanya begini. Ya sedikit banyak diambil positifnya, tapi tentu kepala sekolah itu kan manusia biasa, kadang lupa, kadang alpa, kadang juga punya kekurangan, itu biasa, manusia tidak sempurna nggih. Nah, ambil saja segi positifnya, ambil saja hal-hal yang baik yang dapat mendukung jenengan nanti sebagai guru penggerak yang handal, yang dapat bergerak, menggerakkan peserta didik yang selanjutnya nanti apabila dipercaya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi penanggung jawab, sudah punya bekal walaupun baru sedikit, masih banyak bekal-bekal yang lain dari berbagai pihak, dari masukan, dari belajar. Demikian Mas Septian, sukses selalu, tetap semangat, tetap peningkatan kompetensi, tetap belajar. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ke depan mungkin saya bisa boleh. Siap membantu. Siap membantu. Terima kasih Pak. Monggo Mas Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roji, saya di sini meminta waktunya jenengan sebentar berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait materi dilema etika seperti itu. Nanti bisa berbagi pengalaman dengan saya mengajukan beberapa pertanyaan, ada 8 pertanyaan nih Pak. Nanti mungkin jenengan bisa menjawab sesuai dengan pengalaman Bapak seperti itu. Langsung mawon nggih Pak nggih. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Terima kasih. Jadi selama ini di sekolah kami itu sebenarnya cukup relatif kondusif, tapi saya yakin dimanapun yang namanya suatu lembaga pasti ada permasalahan. Nah, dalam hal ini kami mencoba untuk bisa membedakan antara yang namanya dilema etika maupun yang satunya bujukan moral gitu. Jadi menurut saya kalau yang namanya etika itu biasanya yang berkenaan dengan aturan-aturan. Kalau yang etika moral itu yang berkenaan dengan istilahnya sikap, perilaku dan seterusnya. Itu jadi kami bisa membedakan di antaranya dua seperti itu. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Pak. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Oke, terima kasih. Kami untuk mengambil keputusan itu biasanya yang pertama kami mempertimbangkan berat ringannya kasus tersebut. Memang kadang-kadang kita dilema harus mengambil keputusan apa karena itu semua sama-sama baik. Nah, kalau sama-sama baik itu maka kami mencoba untuk mengambil salah satu yang lebih prioritas, Mas. Ya. Jadi yang prioritas mana, maka itu yang kami putuskan. Terima kasih. Untuk menguatkan yang nomor 2 tadi, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Kami mencoba ada 2 teknik. Yang pertama, kami biasanya kalau itu sifatnya biasa-biasa saja, kami biasanya secara bersama-sama atau kelompok biasanya cukup dalam rapat dan sebagainya. Tapi kalau itu bersifat khusus, biasanya saya secara pribadi atau individual. Ya. Ini Pak, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan?
Untuk mengambil putusan, biasanya saya tidak mengambil putusan secara sendiri. Oh iya. Jadi kami biasanya musyawarah bersama. Oke. Semua guru saya libatkan. Jadi semua guru saya libatkan, sehingga keputusan itu merupakan keputusan bersama. Oke. Untuk mengurangi resiko ya Pak ya, karena itu menjadi tanggung jawab kita semua. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya ya Pak ya. Tentunya banyak sekali masalah-masalah yang sudah jenengan putuskan. Nah, kira-kira tantangan seperti apa yang sering dihadapi dalam pengambilan keputusan itu? Terima kasih. Memang untuk mengambil keputusan itu pasti ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, Ya. tapi apapun harus kita ambil. Ya. Jadi tantangan yang paling berat biasanya menurut kami itu seandainya ada seorang guru yang sebenarnya gurunya itu baik kerjanya, kinerjanya bagus, tapi di suatu hari mereka melakukan suatu kekeliruan. Nah, disitulah kami itu sangat berat untuk bisa menentukan tantangan berat dari kami itu. Dia kinerjanya bagus, tapi suatu hari melakukan istilahnya kekeliruan. Maka di situ kami tantang antara perasaan dan aturan di situ. Itu mungkin pengalaman yang sangat apa ya Pak ya, intinya itu membingungkan, banyak sekali benturan nilai ya Pak. Banyak sekali ya. Kemudian karena masalah itu juga banyak yang sudah Anda selesaikan dan sudah Anda hadapi, ketika memiliki masalah itu, apakah jenengan akan menyelesaikan masalah itu di tempat atau nanti ada jadwal tersendiri dalam penyelesaian masalah seperti itu Pak, dalam memutuskan? Untuk menyelesaikan masalah, kami belum tentu memutuskan di tempat, melihat permasalahannya seperti apa. Jadi kadang bisa langsung kami putuskan secara langsung di tempat, tapi kalau masalahnya itu cukup berat, maka bisa kami jadwalkan pada istilahnya waktu tersendiri Mas. Mungkin setelah ada diskusi ya Pak. Banyak sekali masalah yang Anda hadapi juga, tetapi mungkin ada faktor yang mempermudah jenengan dalam mengambil keputusan. Faktor yang mempermudah selama ini dalam Bapak mengambil keputusan yang ada di sekolah itu apa Pak? Faktornya apa? Ya, terima kasih. Jadi faktor yang mempermudah kami untuk mengambil keputusan, yang pertama, guru-guru kami alhamdulillah komunikasinya bagus, termasuk semua guru itu komunikasinya bagus, sehingga kalau ada permasalahan kita bicarakan bersama-sama, kita musyawarah, saling memberikan masukan dan sebagainya, sehingga itu sangat membantu saya terutama untuk mengambil keputusan. Berarti yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan adalah masukan dari rekan-rekan yang lain. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa atau pengalaman Anda ya yang dipetik dalam mengambil keputusan yang berbau dilema etika? Pengalaman yang bisa saya ambil, yang pertama, katakan bahwa semua atau dimanapun suatu lembaga pendidikan pasti akan ada masalah. Dan saya yakin sesulit apapun masalah itu bisa diselesaikan asal ada komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan semua guru. Itu pengalaman. Terima kasih atas pengalaman yang sudah Bapak berikan ke saya melewati jawaban-jawaban itu. Semoga nanti itu bermanfaat untuk diri saya pribadi ke depan dan juga bisa saya implementasikan, bisa saya kerjakan sesuai dengan pengalaman yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih atas waktunya.
Saya mohon undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.